Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kekosongan sebuah negara, bahkan sebuah daerah kecil sekalipun, kekosongan dari kepemimpinan itu adalah bahaya besar, kerusakan yang besar. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan sungguh 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Dan terbukti ucapan para ulama bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Itu sangat terbukti. Sebagaimana kejadian di Sudan. Di Sudan itu penguasanya kejam, membunuh, membantai, menggantung, menembak. Sekian ratus orang dibunuh. Hampir tiap hari ada yang dibunuh. Di lapangan, digantung, diumumkan, terlihat jelas. Tetapi ketika masyarakat tidak sabar kemudian memberontak, melawan, kemudian terjadilah kekacauan dan tidak ada pemimpin, korbannya 2 juta orang. 200 dengan 2 juta banyak mana? Siapa yang terbunuh dan siapa yang membunuh? Yang terbunuh tidak jelas kenapa dibunuh. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Salah seorang mereka berkata, sungguh demi Allah, ketika aku keluar dari rumah, aku melihat orang manapun aku curiga. Ini siapa? Kalau dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, langsung aku mengeluarkan senjataku. Aku bunuh dia. Ditanya, engkau membunuh dia kenapa? Tidak tahu. Karena saya khawatir kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi di Sudan. Terbunuh dalam keadaan tidak tahu kenapa dibunuh. Dan membunuh dalam keadaan tidak tahu juga kenapa dia membunuh. Karena chaos. Karena tidak ada pemimpin. Karena terjadi kekacauan, perpecahan sekian kelompok. Maka demi Allah, berita-berita simpang siur yang menyatakan Indonesia akan menjadi seperti Suriah, akan menjadi seperti ini. Wallahi saya berdoa terus menerus mudah-mudahan tidak terjadi. Karena itu mengerikan. Perpecahan seperti itu akan mengorbankan sekian banyak kaum muslimin. Karena negeri ini negeri muslimin terbesar. Walaupun di pusat Islam, di Hijaz, di Mekah, Madinah dan sebagainya, jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia kaum muslimin. Maka Indonesia itu sungguh negara kaum muslimin yang sangat diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam. Lagi pula, bagi mereka-mereka yang non-Islam, saya harapkan tidak curiga dan tidak kemudian takut kalau ajaran Islam itu tegak. Sebab jangan salah paham bahwa Islam tidak mengajarkan untuk membantai manusia atau membunuh orang yang selain Islam. Tidak. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan untuk mengajak manusia ke dalam Islam. Kalau tidak mau, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka, orang-orang kafir ini, dalam keadaan di dalam satu negara, di bawah satu pimpinan, maka mereka dikatakan dengan kafir dhimmi. Kafir yang terlindungi. Kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Demikian pula orang kafir yang beda negara dan beda pimpinan. Kalau ada perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu, juga dalam Islam diajarkan untuk tidak menumpahkan darah mereka. Ajaran Islam ini ajaran yang paling adil, yang paling mulia. Hanya saja mereka tidak membaca hadis Rasulullah SAW yang sahih. Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Mencium bau surga saja tidak. Kalau membunuh seorang kafir mu'ahad. Dalam riwayat disebutkan man qatala dhimmiyan. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir yang terlindungi, maka tidak akan mencium bau surga. Itu sudah 2, mu'ahad dan dhimmi. Yang ketiga, kafir sebagai tamu juga tidak boleh diganggu. Ajaran Islam ajaran yang mulia dan ajaran yang mengajarkan kita untuk bersikap baik pada tamu. Bahkan dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir hal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, menghormati tamunya. Bagaimana kalau orang kafir? Kita bacakan dengan hadis. Rasulullah SAW didatangi 2 tamu. Ternyata 2 tamu ini utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah nabi palsu yang mengaku sebagai nabi.
Datang dua orang ini berkata, kami diutus oleh Nabiullah Rasulullah Musailamah kepada Rasulullah Muhammad untuk kita bagi tugas. Di sini wilayah kami dan di sana wilayah kamu. Kami sama-sama diutus oleh Allah. Bagaimana tidak marah Rasulullah SAW? Rasulullah sangat marah. Tetapi lihat hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan dalam marahnya adalah, Wallahi, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Demi Allah, kalau boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Diusir, pergi mereka, disuruh pulang, tetapi tidak dibunuh. Dan kalimatnya, kalau aku boleh membunuh utusan, aku bunuh kamu berdua. Maka alhamdulillah hukum Islam ini tidak berbeda dengan hukum positif seluruh dunia. Kalau yang namanya utusan, tidak boleh dibunuh. Yang namanya tamu, nggak boleh dibunuh. Walaupun ini dalam keadaan sedang perang, kemudian mereka mengutus untuk berbicara, tidak boleh diganggu. Masya Allah, agama yang sempurna, agama yang adil. Hanya saja sebagian orang yang tidak punya ilmu nggak tahu, hanya punya emosi, tidak punya ilmu. Itulah kaum teroris Khawarij. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa Allah Ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada Islam yang benar, sehingga mereka tahu betapa indahnya Islam, betapa rahmatnya Islam, betapa adilnya Islam. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.